Sumpah lu kalau mau minta bantuan tuh nggak harus menjilat tau. Kalau misalkan pemerintahnya bener pasti dibantu men. Nggak harus yang segitunya men. Seandainya pemerintah pusat hadir Bapak Presiden, perbaikan menuju Aceh Tenggara hebat, mudah-mudahan. Ayo tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Segitunya banget. Ini tempat bencana. Ini posko, orang lagi berkabung, orang lagi sedih. Semua bikin masalah aja. Sebelum mulai, kami keluarga besar TNM mengucapkan turut berbelasungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya atas bencana tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Semoga korban-korban yang telah berpulang diberikan tempat terbaik di sisinya, dan untuk teman-teman yang terdampak semoga cepat mendapatkan bantuan dan semua apa yang terjadi bisa kembali seperti sedia kala. Dari tanggal 24 November 2025 terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang sangat besar, karena tidak hanya terjadi di satu wilayah tapi juga di beberapa wilayah lainnya. Ketika gue ngebikin video ini di tanggal 3 Desember 2025, untuk update-nya sudah ada 807 korban jiwa, 647 korban hilang, 2.600 korban luka, dan ratusan ribu orang yang diharuskan untuk mengungsi. Bencana ini besar sekali. Ini adalah foto before dan afternya. Before-nya itu tanggal 10 Oktober 25 dan 29 November 2025. Kalau lu lihat bagaimana air bercampur lumpur, bercampur kayu, ngebikin warna pulau yang harusnya hijau jadi berubah sebegininya. Sedih banget men. Ada beberapa lagi foto-foto untuk perbandingan. Ini yang di Aceh, di daerah Lok Sumawe. Ini pemukiman loh di sini. Pemukiman warga loh, astagfirullah. Ini di Langsa, bener-bener luluh lantak sama badai dan aliran air bercampur lumpur tersebut. Tidak hanya terjadi di satu wilayah tapi 3 provinsi di Indonesia, dan semuanya bermula dari sini. Di Indonesia memang sebenarnya tuh sudah pernah terjadi beberapa kasus siklon. Dari siklon-siklon yang pernah terjadi, yang paling masuk ke ingatan orang adalah siklon Flores 1973, di mana menewaskan hingga 1.653 jiwa. Terus ada siklon Seroja yang terjadi di April 2021 lalu. Lalu yang kemarin terjadi yaitu siklon Senyar. Terjadinya di wilayah bagian utaranya Sumatera, yang mana sebenarnya ya, untuk siklon bisa terjadi di wilayah garis khatulistiwa itu sangat hampir mustahil. Yang mana ini juga gue baru tahu dan gue kaget banget men. Berarti udah ada yang salah nih sama bumi ini gitu. Maksudnya ini adalah bukti nyata dari global warming kah atau gimana? Karena untuk mendengar sesuatu yang bahkan katanya hampir mustahil tiba-tiba kejadian, kan kayak di kepala tuh langsung apa yang terjadi ini? Dan kalau misalkan ada orang bertanya apa yang mengakibatkan bencana tersebut, jawabannya ada 2. Yang pertama adalah ini: adanya siklon yang bahkan tidak tertebak. Kita nggak tahu ini akan terjadi. Meskipun demikian, BMKG 8 hari lalu, 8 hari sebelum bencana lebih tepatnya, itu sudah sempat mengingatkan, sudah sempat ada wanti-wantinya. Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrim di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana
untuk Sumatera Utara, press release-nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi. Ini bisa dilihat bahwa kami memberikan wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 1 yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respon positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkompinda, Provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus diupdate setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrim pada 3 wilayah ini. Udah sempat diingatkan, yang mana BMKG sudah bekerja sesuai tupoksinya. Berarti bukankah bisa dicegah? Kalau kita nggak tahu itu urusannya pemerintah, entah perkara mitigasinya yang kurang, entah memang sudah berantakan itu bahkan untuk bisa diurus, nggak tahu, banyak pertanyaan di kepala. Tapi intinya BMKG sudah mengingatkan bahkan seminggu sebelum kejadiannya terjadi. Lebih jauh dari itu, di tahun 2021 sebenarnya sudah sempat ada ketakutan, sempat ada wanti-wantinya dari BMKG tentang perkara siklon ini. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, siklon ini kok jadi kayak lebih sering terbentuk ya di Indonesia gitu. Sebelum akhirnya 2017, itu tuh kayak 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Maksudnya jangkanya itu cukup jauh gitu. Tiba-tiba kok dari 2017 setiap setahun sekali nih. Makanya di tahun 2021 itu sempat ada perbincangan, sempat ada wanti-wantinya untuk ngasih tahu pemerintah kayak kita harus jaga-jaga nggak sih? Terjadi sekali, baru terjadi 2010. Berikutnya baru terjadi 2014. Tapi jadi sekitar 2 sampai 4 tahun sekali. Tetapi sejak 2017 itu setiap tahun selalu terjadi, setiap tahun. Dan bahkan dalam 1 tahun bisa 2 kali. Dan Seroja ini baru yang pertama kali benar-benar cukup dahsyat ya, dahsyat karena masuk sampai ke daratan. Ini yang tidak dapat yang tidak lazim. Nah, sudah sempat diingatkan, sudah sempat diramalkan. Tapi ya sepertinya kalimat ini benar adanya. Every disaster movie starts with the government ignoring a scientist. Lo tahu apa yang terjadi 2025? Efisiensi anggaran BMKG yang awalnya 2,8 triliun menjadi 1,4 triliun. Efisiensi anggaran BNPB 43% dari 1,4 triliun menjadi hanya 800 miliar. Kenapa gue bilang hanya? Men, ini problem sekali. Tolong diingat, kita hidup di sebuah negara yang bahkan orang selalu bilang Ring of Fire, Jakarta mau tenggelam, dan hal-hal berbau alam yang harusnya bisa dimitigasi. Efisiensinya kemana coba? Gue gak suka banget bawa perkara politik di tengah-tengah ini semua. Tapi maksudnya, menurut lu mungkin gak kalau dananya dicukupkan bisa lebih baik dari ini? Kita lagi bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Budget itu kan berhubungan dengan equipment, dengan jumlah orang yang ada di dalamnya. Makanya ketika perkara ini berseliweran di internet, yang ditanyakan juga adalah ini. Kita adalah sebuah negara yang urusan sama alamnya tuh kenceng banget loh, men. Kita bisa yang gempa kapan aja ini. Every disaster movie starts with the government ignoring a scientist. Apakah mereka benar-benar ignore? Ya gue nggak tahu juga. Tapi kalau lu ingat 2018 lalu bahkan akan adanya tsunami Pandeglang, sempat diancam proses hukum karena dianggap menghambat investasi. Kenapa? Anggaran BNPB 2026 terendah dalam 15 tahun. Kita lagi bicara bencana-bencana tuh bisa datang kapan aja. Ya oke lah, mungkin katakanlah anggarannya bisa rendah, tapi kalau suatu waktu ada bencana bisa jadi tinggi. Ini kayak semacam kasus COVID beberapa waktu lalu kan. Oke. Timeline dari bencana yang terjadi di Sumatera itu sebenarnya dimulai dari tanggal 21 bibitnya terbentuk di perairan timur Aceh, which is di Selat Malaka. Tanggal 22
siklon Senyar mulai terbentuk. Videonya dari Intox 60 by the way. Tanggal 23, sungai-sungai di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mulai naik secara signifikan. Hingga akhirnya tanggal 24, banjirnya mulai meluluh lantakan berbagai wilayah. Khususnya di daerah Aceh Tamiang, Langsa, Lok Sumawe. Lalu juga ada di wilayah Sibolga. Dan kalau lihat gambarnya, Allahu Akbar. Dari sanalah kita sampai ke alasan kedua kenapa bencananya bisa jadi sebegininya, yaitu deforestasi, pembabatan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit. Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, bilang kalau lebih dari 70% bencana ekologis di Indonesia merupakan bencana ekologis yang dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembukaan hutan, ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, dan konsesi ekstraktif yang dilegalkan oleh kebijakan negara sendiri. Banyak artikel yang membahas itu. Oke lah kalau misalkan ada yang bilang kayak, iya ini ada badai, ini ada siklon. Tapi, menurut lu apakah akan sama dampaknya kalau alam kita baik? Dalam kondisi yang baik, dalam kondisi prima, tidak dengan pertambangan, tidak dengan deforestasi gede-gedean, ngubah semuanya jadi perkebunan sawit. Menurut lu gimana? Ada sebuah artikel, ada postingan-postingan lah yang intinya menjelaskan kalau Indonesia menjadi negara peringkat kedua dengan deforestasi terbesar di dunia. Ini bukan pencapaian, kita nggak lagi main ranking. Ini adalah hal buruk di mana kita menjadi peringkat nomor 2 di sana, di mana ada 10,5 juta hektar hutan Indonesia yang hilang. Berganti dengan apa? Bisa jadi berganti dengan sawit, bisa jadi berganti dengan tambang, maksudnya ada 10,5 juta hektar. Kita hampir juara menghabisi hutan tropis. Setara 2 kali luas Pulau Jawa. Oh dang. Tahun 2024 hilang 261.575 hektar, hampir setara 400 lapangan sepak bola per hari. Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar, penebangan liar yang sulit dikendalikan, kebakaran hutan berulang, pertambangan. 58,2% akibat pertambangan. Sawit menjadi pendorong tunggal terbesar deforestasi. Dang. Dan apa hasilnya? Ya ini. Nanti kita akan lari ke sana. Nanti kita akan ngebahas tentang sawit. Tapi maksudnya skala kehilangan, skala kehilangannya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat jadi sorotan karena menjadi salah satu wilayah dengan laju deforestasi tertinggi. Dan kalau misalkan masih yang disalahkan hanya badai dan hujan, Sumatera tenggelam bukan semata karena hujan, melainkan karena keputusan politik. Gua nggak tahu ini akan terlalu politikal atau enggak menurut lu, tapi beberapa waktu lalu ada video ini. Banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah yang para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Well, kalau kita bicara yang ada daunnya itu semuanya pohon, toge juga ada.
Gimana kalau kita tanam ganja aja bos, pohon juga kan ada daunnya juga. Waduh. Sawit ini jadi problem. Ini ada penjelasannya, ada infografis yang luar biasa mudah untuk dimengerti dari akun Instagramnya Aldi Yazri. Pohon di hutan dan sawit katanya perannya sama di lingkungan kita. Apa iya? Kan sama-sama pohon juga, harusnya sama aja dong perannya. Enggak sama. Hutan alami banyak spesies hidup dalam satu area. Tolong diingat ya, kita juga lagi bicara ada gajah di sini. Ada harimau Sumatera di sini. Bro. Kebun sawit itu monokultur. Spesies hidup jauh lebih sedikit. Yang paling dilihat sama orang adalah ini. Pohon di hutan itu akarnya kokoh dan menyebar luas. Bisa nahan banyak air. Saat hujan terus-menerus lalu air bisa banyak dikeluarkan dalam bentuk uap. Oke. Makanya kalau lu lihat pohon-pohon yang akarnya kayak gini, lu akan sadar kayak ini pohon kecil tapi akarnya menahan kuat sekali nih gitu. Itu yang dibutuhkan. Dan keanekaragaman itu ada yang tunggal, ada yang serabut, ada yang besar untuk menahan tanah, ada serabut-serabut kecil untuk menahan air. Lihatlah meski kecil tubuhku, akar ini kokoh menjagamu. Powerful. Tutupan pohon akan menahan curah hujan, jadi erosi dan longsor bisa terhindari. Kalau sawit, mana sanggup dia nahan air hujan kayak pohon di hutan. Akarnya serabut. Oke lah, bisa menahan jumlah air, tapi nggak yang sebanyak itu juga. Akarnya pendek, akarnya dangkal. Dan udah banyak orang-orang yang ngebahas ini juga. Enggak yang semerta-merta hijau tuh pohon, enggak juga. Pohon sawit cuma nyimpen karbon 40-80 ton per hektar per tahun, sedangkan hutan tropis bisa nyimpen sampai 300-500 ton per hektar. Men, ini angka yang jauh sekali loh. Gua nggak peduli lu nggak gitu paham matematika atau gimana, tapi kalau lihat angka ini, dan dari sanalah pemikiran-pemikiran tentang deforestasi ini muncul. Karena sudah mah hujan lebat sekali, kita lagi bicara badai segede itu, digadang-gadang menjadi nomor 2 setelah siklon Flores, terbesar di tahun 2025. Tapi yang jadi problem juga adalah tentang bagaimana lahan-lahan ini tuh iya. Dan video ini kan keluar ya, sumpah kesel banget. Jadi kayak di pinggir jalan tuh, wah ada pohon 5 meter, 10 meter. Nah lo kebuka semua begitu. Nah. Mau ditanam sawit atau mau ditambang gak tahu dah. Tapi ya itu jadi fokusnya orang-orang sekarang. Kalau kemarin nih ya, yang mulutnya asal ceplos, ini mulutnya harusnya di semen nih. Coba lihat ini, lihat peta di Tapanuli ini. Lihat, ini apa kalau nggak kayu, ha? Ini apa ini? Jelas-jelas itu adalah kayu yang kalian tebang. Lihat, bukit semua udah rata jadi perkebunan sawit. Buta mata lo, ha? Lihat nih, semua lereng-lereng gunung itu udah ditebangin, udah dijadiin perkebunan sawit, guys. Lihat nih, bukankah ini sudah jelas? Kelihatan banget loh itu kayu. Lihat, bayangin aja di lereng gunung, pohonnya ditebang, ditanamin sawit. Ini malah ada yang gundul, ada yang dibakar. Coba lihat, jelas banget. Lo ngomong kalau pohon ini tumbang sendiri, gila aja pak, pohon sebanyak itu bisa tumbang sendiri. Lihat nih, itu kayu semua, itu ditebang, dibakar, kan di tepi sungai. Oke, kita nggak buta, kita masih bisa cari ini di Batang Toru ya. Di Batang Toru kalian bisa lihat nih, udah jadi pertambangan semua guys. Ini ngeri banget sih nih, gila. Manusia serahkan manusia bajingan semuanya. Hutan kita udah hilang, udah rata. Tuh, gundul semua, udah ditebang, udah ditanamin sawit, jadi perkebunan sawit semua Sumatera. Yang katanya adalah paru-paru dunia, hutan hujan tropis kita udah nggak ada karena manusia dakjal, gila ya. Kayu-kayu gelondongan ini yang dibawa oleh arus banjir itu dari Tapanuli guys. Nah ini di Tapanuli nih, kalian lihat sendiri, semua pohon di hutan ditebang. Ini di tepi
lereng ya, tuh lihat. Itu kayu semua guys. Kalian bisa lihat kan dengan jelas kan? Itu apa coba kalau nggak kayu? Dan cara-caranya tuh brengsek gitu loh men. Jadi untuk lo menanam sawit itu tanah harus rata dulu kan. Mereka nebangin pohon, pohonnya dijual, jadi duit. Atau kalau enggak ya udah dibiarin aja gitu. Baru kemudian ditanam sawit kan. Dari sanalah perkara kayu-kayu itu dimulai. Karena nih orang-orang pemerintahan nih keluar dengan asbun-asbun yang luar biasa. Wah nih, kan pada bilang kayak nggak ada penggundulan hutan, alasan-alasannya keluar semua. Kayak Kementerian Perhutanan bilang kalau ini bukan akibat pembalakan liar. Kok bisa? Itu kayu dari mana? Boy, itu kayu dari mana? Rapi loh itu. Ini kayunya tuh kayu-kayu gelondongan loh, pohon-pohon. Wah, jadi pertanyaan banget tuh. Enggak, kenapa itu jadi perdebatan? Karena gini, Kementerian Perhutanan bilang itu bukan akibat pembalakan liar. Dengan hasil yang seperti ini. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, secara tegas menyatakan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya baru-baru ini disebabkan oleh praktik penambangan liar atau illegal logging. Ini yang ngomong Bupati, bro. Kayu yang mengalir di sungai itu bisa dipastikan itu illegal logging ya? Saya pastikan ilegal. Kalau ada bisa butuh bantuan ke internet, kemudian itu bantuan genset di pembabatan hutan di daerah perbukitan juga ya, kayu. Gila nih kayu banyak banget loh. Kayu ditebangin, kemudian lahannya diganti tanaman sawit. Nah itu kemarin beberapa kita tindak dan sekarang sedang kita buatkan moratorium untuk penghentian tanaman sawit di kawasan perbukitan. Ini yang ngomong Bupati loh men. Kementerian Kehutanan keluar dengan kalimat ini kok. Kayu gelondongan di banjir Sumatera bukan hasil pembabatan liar, itu tumbang alami. Di Twitter tuh di IG tuh gue sempat ada ngelihat orang yang biasa menjelaskan pakai iPad-nya itu, coret-coretannya itu. Sebenarnya untuk mengetahuinya sih gampang aja ya. Maksudnya kalau misalkan ini pohon tumbang alami yang katakanlah terbawa banjir apa segala macem, pertama akarnya harusnya masih ada, potongannya nggak mungkin clean. Kedua harusnya lebih berat daripada kayu-kayu yang udah lama. Normal aja kan, pohon kan masih ada kandungan air apa segala macam di dalamnya dong. Kalau misalnya tiba-tiba jatuh ya berat gitu. Dia nggak mungkin mengapung, itu yang lagi berusaha dibicarakan. Mungkin sih, tapi nggak yang akan mengapung banget gitu loh, kayak menjulang tinggi gitu ke atas air. Nah perdebatannya adalah itu. Muzani sebut gelondongan kayu di banjir Sumatera hasil tebangan lama. Ya sekarang tinggal lu mau pilih percaya yang mana aja men. Saksikan entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul ya, itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali, yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Coba lu bayangkan di internalnya mereka, di pemerintahan itu, di dalam mereka pada berantem satu dan yang lain. Maksudnya dengan argumennya masing-masing. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iyalah. Terus rakyat mau disuruh percaya yang mana? Lu gua mau disuruh percaya yang mana? Gila kali. Bro, segini bro. Cuy. Alam tuh kayak hadir terus kayak ini dia barang buktinya gitu. Ngasih tahu.
Menurut pihak kehutanan, kayu yang hanyut adalah kayu lapuk dan tumbang akibat Lagi siklon. keadaan perbatasan Tapan di selatan dengan Tapan di tengah. Yang dulunya ini adalah rumah semua, pemukiman. Aduh, kasihan banget cuy. Hais. Ini di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan semuanya sama, kayu. Gila sebanyak ini cuy. Gelo. Setelah semua kejadian tersebut, ya banjir, ya tanah longsor, ada 3 bupati di Aceh yang menyampaikan surat ketidaksanggupan dalam rangka penanganan darurat bencana. Ada dari Bupati Aceh Tengah, Bupati Pidi Jaya, Bupati Aceh Selatan. Seenggaknya ada 3 kabupaten yang sudah mengirimkan surat ketidakmampuannya ini. Karena berarti masif sekali. Yang gue inget, ada satu video yang ngasih lihat Gubernur Aceh bahkan sedih, menangis men. Karena ada 4 kampung yang hilang dalam semalam. Gubernur Aceh bahkan merasa ini seperti tsunami kedua. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak, yaitu Sawang dan Jambuai juga Biren, Pasangan. Semasif ini, semenyedihkan ini. Dan surat-suratnya itu dikirimkan di tanggal-tanggal yang jauh men. 27 November, 25 November, 27 November. Jauh bahkan sebelum kedatangan presiden ke sana. Sempat ada surat ini. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Bulog Langsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dapat diantar kami Aceh Timur beras 200 ton untuk menyalurkan kepada warga yang musibah banjir. Saat ini warga kami kelaparan, saya mohon sangat hari ini beras bisa kami salurkan. Sedesperate ini, men. Dari situ kemudian orang mempertanyakan, surat ketidaksanggupannya dari 25 sampai 27, kenapa tidak juga dijadikan bencana nasional? Dan dari sanalah pembahasan bencana nasional ini keluar. Maksudnya orang tuh nanya nih, satu provinsi mati listrik, semua jalan lintas utamanya terputus, bukan bencana nasional katanya. Ini November 27. Lalu kemudian di Desember 1, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, status darurat daerah cukup untuk tangani banjir Sumatera. Yang mana itu menjadi pertanyaan lain. Dengan kondisi yang sudah sebegininya, dengan petugas BPBD yang bahkan sudah terisolasi 5 hari, yang bahkan sudah kelelahan. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon, kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi BBM semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Nangis men. Sedih. Badan SAR sudah menyerah, mayat terlalu banyak. Ada kemarin pas gue turun ke lapangan, mayat di bawah sawah udah 3 hari gak bisa dievakuasi. Tim SAR bencana Aceh Sumatera mulai alami kelelahan ekstrim. Dan muncullah diskursus tentang apa yang akan terjadi ketika bencana Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini dari page yang ngomongin uang. APBN akan disalurkan besar-besaran. Kepala daerah diminta pertanggungjawaban karena untuk penilaian apakah kepala daerah lalai dalam mitigasi. Kita lagi bicara mitigasi karena udah sempat diingatkan kan tadi sama BMKG. Tata ruang atau respon awal, audit besar-besaran oleh BPK dan APIP untuk memastikan tidak ada korupsi, mobilisasi militer dan aparat lebih luas, dampak politik dan stabilitas. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah karena ada ketakutan audit ini jadi tidak juga dijadikan bencana nasional gitu. Dan di tengah-tengah ini semua ada buzzer goblok.
Gak ada otaknya. Tolong, makan duit haram. Yang menemuin internet dengan kayak apa sih? Gue juga gak tahu kenapa mereka bawa hashtag lanjutkan MBG sih. Bencana nasional atau bukan itu bukan ukuran, tapi yang penting kerja nyata seluruh jajaran terkait bencana. Apa? Kita harus fokus supaya nyata dan kerja keras pemerintah dalam memastikan program MBG. Mereka lagi berusaha naikin MBG kayaknya gara-gara di sana tuh orang lagi pada makan MBG jadinya. Ada pejabat yang ngomong kayak gini, terlihat TNI luar biasa membantu bencana, disusul kemudian polisi. Berharap mahasiswa yang suka demo juga ikut turun. Ngapain lu nyinyir-nyinyir? Kenapa sih? Hubungannya apa? Si sempet ngeluarin omongan kayak gini maksudnya gimana? Akhirnya jadi pertanyaan, bisa nggak nih untuk dijadiin bencana nasional dengan maksud atensinya akan jadi lebih banyak orang yang tertolong, banyak orang yang terbantu. Terus kemarin ketika lagi live, lagi ngebahas ini, ada yang ngajuin pertanyaan sederhana. Sejauh ini memang apa saja bencana alam yang termasuk bencana nasional? Karena yang ingat di kepala, maksudnya yang secara nyata waktu itu bahkan sampai kelihatan di berita kalau ini adalah bencana nasional itu tsunami Aceh 2004. Maksudnya yang lain gimana? Gue sempat nanya ChatGPT nih, kayak dari tahun 1945 dari kita merdeka tuh ada berapa banyak nih yang dimasukkan ke kategori bencana nasional. Ternyata rata-rata dari ini enggak. Bahkan tsunami Palu, Donggala tuh ternyata tidak. Lalu kategorinya gimana nih untuk bisa menentukan apakah ini bencana nasional atau enggak? Kumparan naikin ini. Kok bencana di Sumatera tak ditetapkan darurat nasional? Penetapan status darurat bencana nasional punya kriteria hukum yang ketat. Ini tak terkait dengan besarnya skala peristiwa maupun jumlah korban. Lalu apa kriterianya? Oh, infografis ini masih bisa diperdebatkan ya di kolom komentar ya. Gue juga nggak tahu lu bisa menerimanya atau enggak. Karena di komennya tuh gue ngelihat banyak yang kontra gitu. Tapi kayak intinya kategorinya adalah pemerintah daerahnya lumpuh dan tidak bisa lagi menanggulangi atau membantu orang-orang yang terdampak. 3 level status keadaan darurat bencana level kabupaten kota. Status darurat ditetapkan jika Pemda masih mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan komando darurat, dan tangani evakuasi dasar. Level provinsi adalah ketika statusnya meningkat jika kabupaten atau kota secara resmi menyatakan tidak mampu. Kemudian diverifikasi oleh gubernur. Dan ini yang terjadi sejauh ini di Sumatera sana. Kayak tadi kasusnya Aceh, Langsa, bupatinya udah ngasih surat ketidaksanggupan, akhirnya naik ke provinsi. Nah, untuk sampai di level nasional, gubernur harus menyatakan secara resmi bahwa Pemprov tidak mampu menangani bencana. BNPB dan kementerian atau lembaga melakukan verifikasi cepat dan menyimpulkan bahwa fungsi pemerintah daerah lumpuh. Lalu presiden menetapkan status darurat bencana nasional. Intinya darurat bencana nasional ditetapkan ketika pemerintah provinsi benar-benar lumpuh, bukan saat publik sedang panik. Jadi secara hukum syarat darurat bencana nasional tidak terpenuhi karena Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat aktif memimpin operasi, struktur komando daerah berjalan, evakuasi penanganan awal terus dilakukan, komunikasi dan koordinasi Pemda ya berjalan, bukan lumpuh. Sudah ada pergerakan sejak hari pertama. Oh, ini juga ada contoh lain tentang gempa Jogja yang tidak ditetapkan sebagai darurat bencana nasional, gempa Jogja, tsunami Palu, gempa Cianjur. Yang pernah menjadi bencana nasional adalah pandemi COVID, yang mana ini sebenarnya tidak consider bencana alam gak sih? Tsunami Aceh 2004, lalu tsunami Flores 1992. Karena tsunami Aceh waktu itu sampai 170.000 jiwa. Gua nggak tahu pertimbangannya seperti apa, tapi tetap ini adalah sebuah siklon nomor 2 yang mengakibatkan kerugian paling banyak sepanjang sejarah Indian Ocean, mengakibatkan lebih dari 1.000 korban jiwa. Makanya orang-orang di internet mendorong agar status bencana nasional cepat bisa disahkan. Karena bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai ketika gue ngebikin video ini, masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan bantuan. Intinya tuh pengharapannya mereka adalah ketika dinaikkan levelnya menjadi skala bencana nasional, bantuan akan lebih cepat datang
untuk kemudian membantu mengevakuasi mereka yang terisolir. Kita lagi nggak bicara tentang daerah-daerah yang terisolir doang ya. Maksudnya gini, tadi gue habis ngobrol sama orang-orang yang tinggal di sekitaran tempat yang terdampak. Dan yang terdampak ternyata bukan hanya daerah-daerah yang terisolir, tapi juga daerah-daerah lain di sekitar daerah terisolir itu yang secara akses keputus. Kayak sebagai contoh, tadi ada Naya, dia tinggal di arah menuju Padang. Lalu dari kabupatennya dia itu akses menuju Sumatera Barat itu terputus. Jadi kayak secara perekonomian di sana kena apa segala macam. Enggak separah yang terisolir, tapi kena juga dampaknya. Maksudnya nih berarti kan yang terdampak jadi banyak sekali gitu loh. Dan yang terjadi adalah kepanikan warga, ketakutan yang pada akhirnya memunculkan tindakan-tindakan yang memang menjadi perdebatan di internet. Tapi dari kemarin sih yang gue lihat adalah banyak orang yang tidak membenarkan, tapi mereka paham. Seperti contohnya kasus di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ratusan warga Sibolga dan Tapanuli Tengah nekat menjarah sejumlah minimarket di hari Sabtu tanggal 29 November. Aksinya dipicu karena krisis pangan setelah banjir bandang dan longsor. Karena apa? Karena waktu itu distribusi logistik belum berjalan normal, bahkan tempat-tempat yang terisolir orangnya butuh makan, kita semua butuh makan, butuh minum. Ada salah satu postingan yang menjelaskan tentang bagaimana dia nggak punya makanan, nggak punya minuman. Mereka minum dari air hujan. Dan di tengah semua kepanikan itu, naluri mereka adalah bertahan hidup, dan mungkin ini yang terjadi. Tidak ada yang membenarkan, tapi orang-orang paham. Meskipun memang menurut kalimat-kalimat di internet ada batasan-batasan tertentu. Kayak katakanlah selama itu makanan, selama itu bukan hal-hal yang berbau profit, kayak ada yang tiba-tiba bawa komputer atau apa, ada yang bawa TV. Dan muncul kalimat-kalimat kayak gini, yang mana jadi menakutkan karena nantinya akan terjadi gesekan-gesekan horizontal antar warga, antar masyarakat, antar pengguna internet. Dan jadi gimana ya, jadi nggak enak main internet. Muncul juga video ini, video yang ngasih lihat karyawan minimarketnya. Presiden Prabowo tolong Pak, masyarakat di Sibolga sampai kelaparan. Jadi satu orang itu ke minimarket. Sampai akhirnya muncul video ini. Men, ini video sedih sekali, men. Aduh. Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa-sisa, ada juga mie air mineral saya ambil, ada juga snack. Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut. Saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Sekali lagi saya memohon maaf atas kehilapan saya. Gua lupa fotonya di mana, tapi gue sempat ada ngelihat fotonya. Anaknya 3 deh kalau nggak salah, dan masih pada kecil. Ya Allah, sedih banget. Tapi yang respect, langkah Alfamart selanjutnya itu ngirimin bantuan kemanusiaan berupa makanan
mie mungkin, mie, Indomie tentu saja. Oh ada Pampers juga. Komen-komen akhirnya gak sia-sia gue sering donasi 200-300 rupiah ya. Respect. Langkah yang amazing sekali. Oh dan ini ada bacaan yang menarik dari Remote TV. Kalau baca isi komentar dalam konten video penjarahan yang terjadi di Sibolga, kita akan menemukan sentimen negatif. Ungkapan untuk meng-cancel empati hingga membatalkan niat berdonasi. Hal ini terjadi karena ada bias urban dalam cara kita melihat masalah. Reaksi enggan donasi karena mereka menjarah lahir dari kacamata urban, cara pandang kota terhadap daerah bencana. Masyarakat urban melihat ketertiban sebagai norma absolut, padahal di daerah terdampak, yang listrik padam, stok makanan habis, akses bantuan terputus, dan seterusnya. Belum lagi kondisi kesehatan yang semakin melemah. Dalam situasi ekstrim seperti ini, perilaku survival malah dipersepsikan secara keliru sebagai kriminalitas. Tapi pada akhirnya ada berita-berita semacam ini. Polisi tangkap 16 orang pelaku penjara minimarket di Sibolga ini 30 November dan memunculkan pertanyaan, kenapa penjara minimarket yang ditangkap tapi penjarahan hutan nggak ada yang ditangkap? Sekali lagi, kita tidak membenarkan, tapi kita mengerti. Nggak apa-apa, silakan aja diambil, tapi tolong barang-barangnya jangan dirusak ya. Dan semoga yang mengambil benar-benar untuk kebutuhan bertahan hidup ya. Karena apa? Karena lama sekali, gue lihat-lihat dari internet ya, lama sekali sebelum akhirnya bantuan beneran dikirimkan dari pusat gitu. Kayak prosesnya tuh terlalu panjang, yang bahkan lebih cepat Malaysia yang ngebantu kita daripada pusat. Kita dari BSR Malaysia, kita datang untuk kemanusiaan. Dan kita bawa 2,000 kilo ubat bernilai lebih 1 juta ringgit untuk kemanusiaan ke Aceh. 1 juta ringgit itu berapa miliar ya? Miliaran men. So, harap kita berjaya menolong Aceh lah. Malaysia men, tetangga. Respect. Senilai 4 miliar. Malaysia 1, Indonesia 0 ya Allah. Terus juga Jepang naikin beritanya bahkan sampai hadir ke negara tetangganya kita jauh ini. Hujan deras di Indonesia menewaskan lebih dari 400 orang. Kementerian Luar Negeri Jepang melaporkan kurang lebih dari 10 warga Jepang terlantar di Provinsi Aceh. Mereka telah berhasil dihubungi dan dalam kondisi baik. Pemerintah Jepang kini mempertimbangkan evakuasi, termasuk dengan penyelamatan menggunakan helikopter. Oh jadi helikopter ini akan digunakan untuk penyelamatan 10 warga Jepang. 10 warga Jepang. Bahkan untuk 10 orang negara Jepang gerak cepat buat ngirim orang. Sedangkan pejabat-pejabat kita hadir dengan kalimat-kalimat yang Allahu Akbar Gusti Pangeran. Kaget. Suharyanto sebut bencana cuma heboh di medsos, di lapangan tidak separah itu. Kok bisa keluar kalimat kayak gitu? Kok bisa keluar omongan hanya mencekam di medsos? Kok bisa? Sumpah gue sebagai orang yang kan gue live ya, terus gue tahu bagaimana mereka berusaha untuk menghubungi keluarganya, bagaimana mereka terisolir, listrik mati, sinyal susah. Tiba-tiba hadir omongan-omongan kayak gini, apa nggak kesel men? Temen gue sendiri, buset dah. Kayak lu mengerti nih kesusahan temen lu kayak apa. Tiba-tiba hadir orang di luar sana hanya menyekam di medsos. Gila kali. Ini ada satu video, gue sedih sekali. Coba lu bayangkan, lu punya anak, gue udah punya anak, dan untuk menjadi bapak ketika ngeliat video ini sedih sekali loh. Jalan kaki 4 hari 4 malam, seorang ayah ingin bertemu keluarganya. Untuk ngedengar anak kecil ya manggil nama ayahnya. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Keluarga yang ketemu di jalan. Bang, kasih bang. Siap ya bang. Ya, siap. Bang, siap bang. Siap. Thank you.
Aduh, persis banget Dede lagi. Di Audacity yo untuk bilang hanya mencekam di medsos tuh menyebalkan sekali ketika fakta di lapangan banyak orang yang berpendapat kalau kondisinya sama seperti tsunami 2004. Kondisinya mencekam, orang kelaparan, takut, sinyal nggak ada. Akhirnya dia minta maaf. Saya tak mengira bencananya sebesar ini. Kok bisa? Baru kali ini bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu. Gua nggak tahu ini minta maafnya pun gimana. Mungkin maksud dia adalah untuk menenangkan. Tapi kan menenangkan tidak harus mengkerdilkan. Badai paling mematikan di dunia tahun 2025. Badai paling mematikan kedua dalam sejarah di Indonesia setelah siklon Flores 1973. Ratusan nyawa hilang, 800 update terakhir. Ribuan masyarakat mengungsi, banyak warga yang masih kesulitan menghubungi sanak saudaranya hingga detik ini. Sempat-sempatnya bilang terlihat mencekam di medsos. Fucking hell. Ini tanpa bermaksud untuk mengecilkan BNPB ya, maksudnya BNPB respect untuk langsung turun ke lapangan di hari yang pertama dengan budget yang kecil itu respect. Tapi tolonglah, ini pemerintah tuh butuh public relation yang baik, butuh untuk caranya ngomong sama orang dengan kata-kata yang menenangkan gitu. Atau kita hanya termakan clickbait, gua nggak tahu juga. Intinya tuh di video-video itu dia bilang kayak di medsos tuh kayak serem banget, tapi setelah saya sampai ke tempat ini enggak yang sebegitunya. Ya tempat mana dulu yang didatengin nih? Orang setelah perkara ini rame terus dicari rekam jejaknya, terus ketahuan kalau dia pernah make kop kementerian buat acara nikah dia. Ketika ditanya statusnya apakah akan dinaikkan ke menjadi bencana nasional atau tidak, presiden bilangnya monitor. Nanti kita menilai kondisinya. Bantuannya kan seperti apa Pak? Nanti bantuannya Oh iya, sudah kita kirim terus menerus. Ya, kita monitor. Oke. Statusnya Pak. Nanti kita monitor terus. Ada target. Monitor, ketua. Monitor. Oh, dan gua nggak tahu apakah video ini akan terlihat menjijikan atau enggak buat lu, tapi ini harusnya nggak perlu gua pakein trigger warning, ini harusnya NSFW sih, karena lu melihat seorang pejabat menjilat sampai basah di sebuah lokasi bencana. Geng, gua ngeliat video ini kesel banget, gua nggak mau, kesel banget bro. Tadi ada video yang dibuat Pak Presiden, kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Apa? Pak Presiden. Apa? Ini tuh di tempat bencana loh men. Tolong diingat. Gue nggak tahu itu maksudnya apa, gue nggak tahu mau ngarahnya kemana, tapi masa nggak ada kalimat lainnya bisa dikeluarkan? Kok sempet-sempetnya lu melakukan hal kayak gini? Gila kali. Videonya tuh nggak patut ditaruh di Facebook, di Twitter, di IG, nggak patut. Ini masuknya tuh video-video XXX, tau gak? Bapak Wakapolda, Bapak semua, untuk mempersingkat waktu, izin saya melaporkan Bapak Presiden atas nama rakyat dan masyarakat Aceh Tenggara hari ini bersyukur. Kenapa? Tidak pernah terbayang di hati kami seorang pemimpin negara, seorang presiden di Kabupaten Aceh Tenggara. Mampus, rusak rekaman saking itunya. Intinya kehadiran Bapak sebagai pemimpin negara mengobati hati, khusus hati rakyat dan masyarakat Aceh Tenggara yang dulu setia memilih Bapak Presiden pemilu presiden yang lalu. Nggak jelas men, Kami sumpah. tidak sia-sia mendukung Bapak.
Hari ini Bapak adalah tokoh kami. Dengan kehadiran Bapak, inilah jeritan masyarakat kita pengungsi. Ya udah, kesel banget ngedengernya. Layak seorang kepala daerah ngomong kayak gitu, layak. Dari berbagai kecamatan, khususnya hari ini di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusabu. Bapak Presiden, kami mempersingkat waktu. Mohon bantuan, mohon perhatian Bapak. Sumpah lu kalau mau minta bantuan tuh nggak harus menjilat tau. Kalau misalkan pemerintahnya bener pasti dibantu men. Nggak harus yang segitunya men. Seandainya pemerintah pusat hadir Bapak Presiden, perbaikan menuju Aceh Tenggara hebat, mudah-mudahan. Ayo tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu. Segitunya banget. Ini tempat bencana. Ini posko, orang lagi berkabung, orang lagi sedih. Semua bikin masalah aja. Kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan, lu kesel nggak ngeliat ini? Kesel gak boy? Pelepasan bantuan DPR RI untuk Sumatera. Nggak perlu ada banner itu, nggak perlu. Lu nggak perlu foto-foto untuk mengirimkan bantuan, karena itu adalah tugas lu as in wakil rakyat. Lu tuh nggak lebih tinggi dari rakyat. DPR RI kirim bantuan kargo pesawat ke Sumatera, Sasar, Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh. Gue kira ini AI, gue kira ini bohongan, gue kira ini hoax. Gue ke IG-nya DPR RI, beneran ada logo DPR RI di sini. Buat apa? Lu nggak usah sibuk-sibuk bikin banner, langsung kirim, kocak. Lu tahu gak kenapa bantuannya lama nyampenya? Ini salah satu alasannya nih, sibuk bikin banner dulu. Kayak penting aja Pak, ada senyum bencana ini. Respect dikit. Nah ini lagi orang stres. Bro. Jadi gini, Presiden ke tempat bencana untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan, oke. Lalu Menteri kan Doski? Menteri datang ke sana. Gue nggak tahu kenapa ada orang ini di belakangnya, tapi mungkin karena satu partai atau apa, kita nggak tahu juga. Dia ikutan hadir. Ikut hadir menggunakan vest. Untuk apa? Datang ke sana untuk foto-foto, ngasih lihat angle paling bagus. Anjay, jadi model bang. Jadi model jangan di tempat bencana bang. Diomongin sama orang-orang di internet. Karena apa? Karena stres. Untuk apa lu bawa nemtek ada 2 biji begini? Pakai rompi takut ditembak pengusaha sawit kak. Wah. Kenapa harus bawa rompi anti peluru itu, yang kemudian direvisi sama dia, yang kemudian dia klarifikasi? Kalau itu bukan rompi anti peluru atau bukan pelampung, itu tactical vest. Sama aja. Kan pertanyaan sederhananya adalah lu ngapain pakai begituan? Pakai baju orang aja orang. Wah sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Maksudnya ini juga nggak ngefek kemana-mana. Tapi orang kesel aja ngelihatnya. Lu mau ngapain di sana? Tactical vest nggak? Oh main airsoft gun. Anggota DPR banyak yang ke sana, kayak dari satu partai ke sana semua. Keluar dia foto nunjuk-nunjuk, yang mana gue juga nggak tahu nunjuk apaan. Nunjuk apa menurut lu? Apaan yang lu tunjuk? Nunjuk, lu kalau mau nunjuk-nunjuk doang mah di warteg bang. Jangan di lokasi bencana. Gue tuh udah memiliki rasa muak tertinggi kepada pejabat-pejabat yang datang nunjuk, di foto, taruh IG. Buat apa sih? Ngapain? Kayak penting banget udah mau datang ke tempat bencana kayak lagi perang-perangan. Terus yang satu ini tiba-tiba hadir dengan, ya Allah, bawa beras, gotong beras boy. Untuk apa? Apakah ini sebagai apa namanya simbolis datang dengan niat membantu? Kan lebih terlihat seperti
apa deh kata-katanya yang pantas? Oh, caper. Iya. Bisa loh dibawa sama ininya, ajudannya atau siapalah itu. Kan menteri kan? Nggak perlu nyerokin kayak gini. Kalau mau bikin konten ya udahlah gitu. Mungkin dia punya konten tersendiri. Tapi yang jadi problem adalah yang kayak gini. Si sempet tuh bikin banner. Dapur umum bantuan Bapak. Si sempet tuh. Ya. Ini hitungannya kampanye bukan sih? Bukan. Apa yang dicari tuh apa? Nih, tweetnya si Juki ini sangat masuk akal. Bapak-bapak yang di atas, kalau levelnya pejabat bantu korban banjir tuh bukan datang bawa beras. Level bapak tuh di pembuatan aturan pencegahan, lalu ngebenerin yang rusak. Tapi susah sih. Ibaratnya dia bakar rumah, terus pas warga ribut dia datang bawa air seember. Ya. Karena apa? Karena izinnya kan Doski yang ngeluarin loh. Keluar lagi tuh yang dia diomelin gara-gara ketawa. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Oh, by the way, ini udah ada klarifikasinya di podcastnya Deddy Sumargo, dan katanya dia dijebak. Gampangnya gitulah, intinya ada defending dia dijebak. Yang punya editor kan Harrison Ford, bla 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 bla. I don't know. Terus ini, orang marah banget sama statement ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ngeluarin kalimat yang dirasa tidak semestinya. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Ya. Semua mata melihat. Orang marah sama kalimat itu. Momentum yang baik dari mana? Ini tuh bencana. Ini tuh problem loh. Kenapa sih? Ada ibu-ibu ngepel. Ini siapa sih? Gue nggak tahu dah. Kita bantu warga. I don't know man, I don't know. Tapi intinya bantuan sudah sedikit demi sedikit dikirimkan oleh pemerintah pusat. Bahan pangan seperti beras, mie, minyak, dan lain-lain. Cuman yang orang masih kesalkan adalah metode-metode seperti ini. Bantuan presiden untuk korban bencana alam. Gue nggak tahu dananya dikeluarkan dari siapa. Apakah dari personally presiden atau dari APBN, gue nggak tahu. Cuman kalau misalkan dari APBN, nggak usah nggak sih pakai nama-nama begitu, pakai bantuan presiden begitu. Bilang aja bantuan dari rakyat Indonesia gitu, bantuan dari negara. Udah kasih bendera merah putih gitu. Sebel banget tau. Kemarin ada yang bilang bantuan gak datang-datang soalnya masih cetak spanduk sama tempelan bantuan presiden. Ternyata bener. Iya. Masa cepat atau tidaknya bantuan sampai ke tangan masyarakat berdasarkan tempat percetakan, ngeprint stikernya cepat apa kagak? Gimana sih? Menjadi apa? Terus udah begitu ada problem ini. Gue nggak tahu ini mungkin orang kesel sama personalnya atau gimana, tapi ada video di mana makanan yang logistik yang didistribusikan ini dilemparkan dari helikopter. Dan jadi pertanyaan gitu, maksudnya kenapa nggak turun ke bawah, kenapa nggak landing, kenapa nggak mendarat. Orang-orang marah ngelihatnya di internet karena bantuan yang dijatuhkan dari helikopter itu jadi tidak bisa, bukan nggak bisa banget sih, tapi susah untuk dikonsumsi karena ya gitu. Ada nampaknya. Bapak perhati kalau bapak nasi ini Pak, cuma digantungkan dari atas dari pesawat. Jadi isinya kemarahan karena ketika dijatuhkan dari atas berasnya tumpah berceceran kemana-mana. Jadi masalah baru lagi.
Bukannya turun memberi bantuan kepada masyarakat, pemerintah malah jatuhkan sembako dari helikopter yang masih terbang di udara. Nah, pertanyaan, niat bantu apa enggak? Ada yang namanya parasut, ada yang namanya jaring, kayak ngasih makan hewan, gak ada empatinya, dan segala macamnya. Lalu kemudian kalimatnya ada evaluasi. Kalau metode airdrop dikeluhkan karena bantuan rusak. Terus ada klarifikasi. Klarifikasinya dari pihak TNI. Pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI, tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Klarifikasinya demikian, gue nggak tahu lu akan terima atau enggak, tapi menurut mereka adalah demikian. Makanya ada banyak warga Aceh yang gotong royong untuk ngebikin helipadnya sendiri supaya bantuan bisa masuk, yang mana respect. Dan banyak bantuan yang akhirnya diganti kayaknya pakai sistem LCLA, low cost low altitude, pakai parasut gitu. Cuman yang menyedihkan dari video ini adalah kelapa sawit, men, di belakangnya. Sawit semua ini. Ironi. Tidak memungkinkan untuk mendarat, tim subholding upstream Pertamina menyalurkan bantuan melalui airdrop. Dan masih terus dilakukan untuk bantuan-bantuannya, khususnya ke tempat-tempat yang terisolasi. Tapi elah, lagi bagus-bagus tiba-tiba datang aja orang dah. Gue juga nggak tahu kenapa dia hadir dengan kalimat kayak gini, tapi Erick Thohir akan kirim bantuan alat olahraga untuk korban bencana banjir dan longsor Sumatera. Kenapa? Diem aja dulu, bisa nggak sih? Diem aja dulu. Diem. Gak usah nyari-nyari masalah baru, gak usah bikin-bikin. Problem lainnya datang dari Starlink. Jadi gini, Starlink itu punya regulasi untuk siapapun yang terdampak banjir di Indonesia dan Sri Lanka setelah siklon tersebut. Starlink memberikan free service kepada pelanggan baru dan lama sampai akhir Desember 2025. Mereka juga bekerja sama pemerintah Indonesia. Dan intinya internet yang disediakan oleh Starlink akan gratis. Tapi tiba-tiba ada omongan-omongan seperti ini yang Masya Allah, Allahu Akbar. Ada oknum-oknum yang memperjualbelikan Starlink-nya. Kalau Starlink kami ada pakai kemarin karena kakak kesana, tapi bayar 1 jam 20.000. Pungli. Kok bisa sih? Dari dulu, men, dari zaman Dendles coba. Semua orang pengen ngambil keuntungan gitu, heran banget. Gue ini bencana loh. Orang ngeliat ini kemudian marah. Marahnya adalah karena kakakku bayar gratis loh. Sumpah itu bayar lah, woi. Kakakku sama suaminya kan jam 12 malam di situ buat ngasih kabar ke keluarga luar Aceh yang juga kena musibah, tapi bayar sama mereka, baru dikasih password apalah itu. Terus ada update-nya adalah ini. Klarifikasi kak, yang Starlink dikirim dari Elon emang gratis, tapi kalau Starlink yang di wali kota emang bayar kak, karena emang wali kota Langsa yang punya. Betul, nanti nunggu info selanjutnya. Oke. Ini asli nggak hoax, karena ini di kotaku Langsa. Ada emang yang bilang harus bayar. Bantu aja tag Elon. Ya gini lah rakyat Indonesia, padahal negaranya sendiri musibah, malah nyari untung.
Lihat dulu keadaan, aku juga tanya-tanya sama orang yang pergi, tarifnya beda-beda, ada yang sampai 10.000. Terus di antara yang tarif ada juga yang berpikiran mungkin bayar listrik atau apalah gitu. Ngelihat kebingungan ini kan orang rame kan. Maksudnya kok bisa bayar sih? Ketika Elonnya bilang gratis kok bisa bayar sih? Dan ini wali kota loh, kenapa wali kota? Kemudian ada klarifikasi ini. Hai guys, ada KKY yang gak mau disebut namanya mengkonfirmasi melalui temannya yang di Langsa. Update ini untuk meluruskan. Jadi perkara 10.000 sebelumnya itu disewakan karena Starlink donasi telat masuk. Jadi dipatok harga karena beli hardware sendiri. Itu 10.000 per HP, ingat per HP bukan per jam. Warga ini punya pribadi bukan pemerintah. Ini untuk 10.000 yang di Langsa, tapi yang 20.000 dari KKN-nya gimana? Jadi intinya ini perkara Starlink bayar bener apa enggak? Dan itu yang jadi pertanyaan sama orang-orang. Cuman lo tahu yang menyebalkan dari perkara yang paling menyebalkan? Lo lihat, TNI AD kirim puluhan Starlink ke wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar. Oh, good job. Coba lihat. Tentang Starlink itu memang peralatan kami dari Kemenhan dan kami juga. Memang pulsanya belum tahu siapa yang bayar. Jadi itulah kondisinya. Pulsanya. Tapi semangat kami untuk membantu. Kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Good job. Mantap. Taruh di tempat-tempat yang banyak orangnya. Tapi kok pulsa? Mereka tahu metodenya nggak sih? Maksudnya ini unlimited, bayar per bulan. Kalau misalkan udah kerja sama Elon, harusnya bisa gratis. Ngobrol lah sama Komdigi, apa kek? Maksudnya kementerian kita kan ada nih. Kenapa sih pemerintah kita, ya Allah, apa sih? Kenapa kita punya Kementerian Komunikasi Digital? Ngobrol, saling ngobrol gitu. Ya begitulah. Ya begitulah. Ya begitulah. Tapi untuk kawan-kawan yang ada di Aceh dan Sumatera, lo kalau pakai Telkomsel bisa ngaktifin paket Siaga Peduli 3 GB 7 hari 0 rupiah, 2.300 menit plus 1.000 SMS ke semua operator, 7 hari 0 rupiah. Bisa lo aktifkan gratis. Meskipun demikian, ini jadi ada dilema tersendiri karena di beberapa tempat kan nggak ada sinyal ya. Serasa sia-sia nggak sih? Maksudnya ada paket internet tapi nggak ada sinyalnya. Cuman mungkin nanti akan dibenarkan, akan dibenahi. Selain Telkomsel juga ada Axis, lalu juga ada Smartfren. Coba lu cek, mungkin provider lu juga yang tidak disebutkan 3 tadi itu ada yang ngelakuin gratis-gratisan ini juga kayaknya. Dicek aja. Dan semoga tidak ada bencana-bencana susulan yang terjadi karena ini tuh bener-bener yang bertubi-tubi. Maksud gue bertubi-tubi banget karena di tanggal 27 November ketika bahkan kondisi masih kacau-kacaunya, terjadi gempa 6,3 magnitudo di Aceh. Tanggal 2 Desember 2025 ada erupsi Gunung Marapi. Allahu Akbar, kata gue. Ini belum selesai loh ujiannya, kenapa? Kondisi sekarang ini masih banyak jalan-jalan yang rusak. Masih banyak akses-akses yang terputus. Lu kalau mau tahu seberapa parahnya, coba lu bayangkan, lu lihat kondisi ini motor men, kerendam lumpur. Ini rumah, ini ada mobil di sini kerendam lumpur. Separah itu. Kami di Aceh Tengah dalam keadaan darurat, SOS. Jaringan internet gak ada, listrik gak ada, kemudian BBM langka. Warga di ratusan desa mungkin itu terancam kelaparan. Ada 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, belum masuk Gayo Luas dan Bandar Meriah. Jadi kami mohon, karena akses jalan nasional ada 5 akses yang menghubungkan lintas provinsi, itu kami dalam keadaan darurat. Jadi untuk sementara kami mohon segera dorong pemerintah untuk bisa menjadi bencana nasional, dan kami butuh bantuan dari udara di Kabupaten Aceh Tengah, Bandar Meriah, dan Gayo Luas. Demikian laporan saya, mohon sampaikan pada kawan-kawan jurnalis, dan saya izinkan video ini digunakan apabila diperlukan. Terima kasih.
butuh bantuan udara karena akses terisolir. Ini di hari ke-7. Dalam sekali, ini dalam. Masih sedalam ini di Tamiang. Ngelihat berita ini mana sedih kemarin. Warga Aceh Tamiang belum makan 4 hari, bertahan minum air banjir. Oh Lord. Nggak ada lagi yang bisa gue bilang selain doa yang terhaturkan sedalam-dalamnya. Semoga kondisinya cepat membaik. Semoga yang wilayah-wilayah yang terisolir bisa secepatnya mendapatkan bantuan. Dan semoga pemerintah mulai serius ngelihat alam sebagai sesuatu yang gak bisa diefisiensikan. Karena bencana bukan takdir, tetapi akumulasi keputusan politik buruk. Dan gue pengen lihat persiapannya nanti ketika Walhi memperingati ini. Jadi di 2 Desember, Provinsi Jawa Barat ada potensi bencana banjir dan longsor yang mungkin bahkan bisa lebih parah dari Sumatera. Jadi Jawa Barat harus melakukan mitigasi yang sebaik-baiknya. Ini dikeluarin dari BPBD loh, Pemda Kota Cirebon, periode Desember 2025. Dan semoga kita semua bisa menjalani dengan baik. Terima kasih atas waktu luangnya kawan-kawan. Mohon maaf atas keterlambatan dari video ini. Untuk lo yang ingin mengirimkan donasi, banyak sekali page-page donasi. Tapi tanpa bermaksud untuk mengkerdilkan siapapun yang membuka donasi, seenggaknya kita juga harus hati-hati. Maksudnya pastikan tempat di mana lo berdonasi itu valid, punya pasti dikirim ya segala macamnya, itu lalu tau lah, karena banyak sekali kasus-kasus di internet yang tidak kita inginkan. Sehat-sehat kawan-kawan. Ingat warga, jaga warga. Yang ditakutkan dari kondisi-kondisi seperti ini adalah tentang bagaimana tindakan-tindakan kriminal yang mungkin bisa terjadi. Tidak bisa kita elakkan karena oknum akan ada aja. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawan. Sehat-sehat semuanya. Lu bisa tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Nama gue Andri. Sekian dan terima kasih. Selamat malam kawan-kawan.